Halo, jumpa lagi dengan saya Mulyono. Saat ini kita akan bahas mengenai mata kuliah Business Economics dengan topik analisis strategi. Analisis strategi ya. Nah, kita akan mulai dengan membahas mengenai manajemen strategis, yaitu manajemen keputusan strategis jangka panjang dan kegiatan bisnis. Nah, juga manajemen strategis untuk sehari-hari. Ya. Komponen manajemen strategis ya, ini biasanya adalah terdiri dari ya analisis strategis, pilihan strategis, dan implementasi strategis. Analisis strategis ya, itu lingkungan bisnis eksternal. Nah, kita membahas mengenai keunggulan kompetitif. Nah, ini berbagai faktor ya, seperti biaya yang lebih rendah atau produk yang lebih baik yang memberi perusahaan keuntungan dibandingkan para pesaingnya. Nah, ini keunggulan kompetitifnya ya. Jadi kita bisa lihat produk-produk yang misalnya dengan biaya yang rendah sehingga harganya rendah juga memberikan keuntungan ya dibandingkan para pesaingnya. Nanti dalam bahas mengenai analisis strategis ya, kita akan bahas 5 kekuatan persaingan ya, dari Michael Porter ya, yang mengidentifikasi ya 5 faktor yang memungkinkan akan mempengaruhi daya saing dan kesuksesan dari organisasi atau perusahaan. Yaitu pertama, adanya potensial dari perusahaan yang akan masuk. Jadi perusahaan-perusahaan yang berpotensi masuk ke dalam satu industri ya. Yang kedua adalah dari sisi pembeli atau buyers yang memiliki kekuatan daya tawar ya untuk membeli. Lalu juga ada supplier atau pemasok yang memiliki kekuatan daya tawar untuk mensuplai. Lalu juga ada barang-barang substitusi. Nah, yang kelima ini adalah industri competitors. Jadi, inilah 5 kekuatan persaingan dari Michael Porter. Dari 5 ini ada juga faktor lain ya, kalau kita bisa tambahkan ya, misalnya tindakan dari komplementer atau perusahaan yang memproduksi barang pelengkap. Nah, misalnya nih tadi ya, kalau handphone, maka barang pelengkapnya misalnya ada gadget yang untuk headset dan sebagainya. Ya. Mungkin untuk komputer, ada mouse yang memproduksi mouse, keyboard. Ya. Nah, juga ada kekuatan dari pemerintah, ya, dari regulasi, mungkin aturan-aturan yang baru, dan sebagainya ya. Ada juga ada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnisnya bagaimana nih? Sehingga mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang kompetitif ya. Analisis strategis yang internal. Jadi misalnya menganalisa dari rantai nilainya. Misalnya Michael Porter ini ya mengembangkan ya analisis rantai nilai yang berkaitan dengan bagaimana masing-masing dari berbagai operasi ini menambah nilai pada produk dan berkontribusi pada posisi kompetitif bisnis. Nah, misalnya rantai pasokan nih, ada perusahaan yang memiliki rantai distribusi yang lebih baik dari pesaingnya, sehingga distribusinya lebih lancar dan sebagainya. Mungkin juga teman-teman mahasiswa kan pernah mengalami mau beli sesuatu barang, barangnya nggak ada, sedang habis gitu. Tapi ada satu toko yang biasanya barangnya selalu tersedia. Nah, seperti itu. Nah, inilah misalnya kekuatan dari distribusi. Ya. Distribusinya lebih baik sehingga dia dapat terus menyediakan produk yang kita ingin beli. Seperti itu. Jadi lebih kompetitif toko tersebut dibandingkan tadi toko yang kalau kita beli sedang habis barangnya gitu. Nah, jadi ada kegiatan utamanya misalnya logistik nih.
ya logistiknya bagus ya, pengiriman barang dan sebagainya. Nah, ada juga secara logistik masuk ya, ada operasional. Nah, secara operasional mereka bagus nih, misalnya punya gudang, punya penyimpanan yang bagus. Nah, ada juga logistik keluar, jadi barang-barang itu mungkin dikirim keluar. Nah, ini contohnya misalnya kayak kita beli di e-commerce nih, di online ya. Ada toko yang beli hari ini juga dikirim. Beli pagi, siang dikirim, sore nyampe. Nah, kita pasti seneng ya yang seperti itu ya. Jadi secara operasional toko e-commerce itu bagus banget gitu. Nah, sehingga dia lebih punya daya saing ketimbang kompetitornya. Juga ini tadi ya layanan ya, layanannya bagus ya. Kalau kita komen langsung ditanggepin ya. Sehingga biasanya yang seperti itu kasih bintang 5 ya mungkin ya. Kita lihat dari bintangnya banyak nih kalau di online. Nah, ini value chain juga mengenai kegiatan sekunder ya, misalnya pengadaan. Nah, pengadaan barangnya, lalu perusahaan selalu mengembangkan teknologi, ikut teknologi yang baru. Nah, lalu manajemen sumber daya manusianya mungkin dilatih sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Infrastruktur perusahaan bagus ya, misalnya ya mungkin gedungnya gedung lama tapi ya mungkin dengan fasilitas yang lebih baru ya, seperti itu. Infrastruktur perusahaan misalnya. Nah, ada juga perusahaan mengembangkan ya daya saing melalui pertumbuhan pembiayaan dan investasi. Jadi dari sumber keuangan misalnya perusahaan ini keuntungannya itu diinvestasikan kembali ya untuk mengembangkan perusahaan. Jadi perusahaan itu mendapatkan ya seperti dana baru lah ya dari keuntungan yang diinvestasikan kembali. Lalu juga ada sumber eksternal dari bank, pinjaman dari bank atau juga dari bursa saham ya dengan menerbitkan saham baru. Sehingga perusahaan memiliki dana ya dari pembiayaan tadi untuk meningkatkan investasinya, misalnya membeli komputer baru ya, membeli armada transportasi yang baru sehingga pengiriman barang bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, tapi ya kalau kita misal tadi ya mengambil pembiayaan ya, melalui bank atau bursa saham juga ada keuntungan juga. Ada juga mungkin dampaknya bagi perusahaan. Nah, misalnya keuntungannya ada mengurangi biaya transaksi pembiayaan, misalnya memfasilitasi misalnya dari merger dan pengambil alihan. Juga membantu mendorong perusahaan itu lebih percaya diri ya, karena kalau di Indonesia ada belakangnya ada TBK ya. Jadi kalau perusahaan itu TBK kan mungkin lebih percaya diri ya, karena masyarakat melihat oh perusahaan ini perusahaan terbuka gitu, sudah tercatat di bursa. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga mungkin ada dampaknya bagi perusahaan kalau melalui bursa saham tadi ya, karena ada biaya pendaftaran ya, biaya pendaftaran, ada juga pengawasan publik nih. Jadi kalau perusahaan itu diawasi oleh masyarakatnya karena mungkin lebih terbuka ya ketimbang perusahaan yang tertutup ya. Seperti itu. Nah, jadi dalam jangka pendek mungkin bisa aja nih ada apa rumor apa langsung publik langsung mungkin menginginkan adanya public expose manajemen langsung membuat press conference misalnya ya. Karena tadi ya pengawasan publik tadi ya. Seperti itu. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih.